Kita merasa berat untuk sholat atau lebih senang untuk scroll media sosial dibanding berzikir kepada Allah? Apakah kita masih menangis dengan ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan neraka? Atau hati ini sudah mulai beku? Yang menjadi permasalahannya, jika kita menolak untuk sadar dan kita tidak segera memperbaikinya. Padahal hati yang jauh dari Allah itu seperti halnya rumah yang kosong. Kita tahu keadaan rumah kosong kan? Gelap, berdebu, dan yang paling parah lagi, sering dimasuki hal-hal yang negatif. Sama halnya dengan hati yang kosong dari iman, maka akan mudah untuk difisiki oleh setan dan gampang tergoda oleh maksiat. Dan makin lama akan merasa semakin sulit untuk dekat kepada Allah dan merasa tenang. Yang lebih mengkhawatirkan, terkadang turunnya iman itu tidak secara tiba-tiba, tetapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai kita gak sadar kita sudah jauh ternyata dari Allah. Misalnya saja, kita pernah merasakan rajinnya membaca Al-Quran sampai membaca Al-Quran setiap hari, tetapi sekarang membaca Al-Quran seminggu sekali saja sudah syukur rasanya. Kita pernah merasakan sholat selalu tepat waktu, tetapi sekarang selalu ditunda-tunda. Dulu hati kita lembut dan mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tetapi sekarang kita malah sering terhibur oleh hiburan dunia. Sampai akhirnya tanpa sadar kita semakin jauh dan jauh lagi dari Allah. Apa kita akan terus membiarkan hati kita lemah akan iman? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya. Quran Surah An-Nahl ayat kedua. Bahwasanya ciri-ciri yang kuat imannya, hatinya bergetar ketika disebut nama Allah, dan imannya semakin kuat jika mendengar ayat-ayatnya. Maka jika kita tidak lagi merasakan itu, kita tidak takut jika kita berbuat dosa, tidak ada getaran di hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, maka itu tanda serius bahwa iman kita sudah mulai melemah dan butuh untuk diperbaiki. Lalu bagaimana cara kita menguatkan kembali iman kita? Sebelum kita membahas cara menguatkannya, kita juga harus tahu apa sih tanda-tanda bahwa iman kita sedang lemah. Kenapa? Karena jika kita terus saja tidak sadar bahwa iman kita sedang melemah, kita akan terus dalam kelalaian tanpa merasa ada yang salah. Ibaratkan orang yang sakit, jika dia tidak mengetahui apa penyakitnya, maka dia pun akan kebingungan untuk mencari obatnya. Jadi, tanda-tanda lemahnya iman yang pertama adalah malas beribadah. Malas ibadah itu seperti virus. Memang kecil, tetapi jika dibiarkan, bisa menyebar dan menggerogoti hati. Hari ini mulai menunda sholat, besok mulai lupa zikir, lusa mulai jarang baca Al-Quran. Lama-kelamaan, hati terasa kosong dan jauh dari Allah. Dan yang lebih parahnya lagi, kita tidak menyadari dan merasa semuanya tuh baik-baik aja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Sudah jelas dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang menyia-nyiakan sholat
adalah termasuk jalan dalam kesesatan. Maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang meremehkan sholat dan akhirnya na'udzubillah min dzalik kehilangan hidayahnya. Tanda yang kedua adalah banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Coba kita renungkan, seberapa sering sih kita bersyukur dibanding dengan mengeluh? Kita masih bisa makan tanpa khawatir kelaparan. Kita masih bisa tidur nyenyak tanpa rasa sakit. Kita masih bisa tertawa bersama teman-teman kita. Tapi seringkali kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada pada diri kita dibanding apa yang sudah kita punya. Padahal semakin kita bersyukur, maka Allah semakin menambah nikmat kepada kita. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jangan sampai kita baru sadar akan berharganya suatu nikmat setelah kita kehilangannya. Karena bersyukur itu bukan menunggu hidup sempurna, tapi menyadari bahwa setiap hari yang kita jalani adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Yang ketiga adalah mudah terpengaruhi oleh hal-hal negatif. Seberapa sering kita mendengarkan lagu-lagu galau dibanding kita ikut kajian. Tapi ya teman-teman, kadang iman kita lemah itu karena kita terlalu sering exposure ke hal-hal yang negatif. Dikit-dikit buka media sosial dan melihat konten yang membuat kita iri, lalu kita jadi membandingkan dengan kehidupan kita. Padahal, apa yang terlihat di media sosial tidak 100% dengan kenyataannya seperti itu. Kalau kita merasa gampang iri, gampang terpengaruh, gampang baper, itu tanda kita harus segera recharge iman kita. Jangan biarkan hati kita kosong dan malah diisi dengan hal-hal yang malah menjauhkan kita kepada Allah. Kalau tadi kita sudah bahas tanda-tanda yang membuat iman kita lemah, maka kita bisa masuk ke solusi atau cara menguatkan iman kita. Yang pertama adalah dengan cara dekat dengan Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran itu seperti powerbank bagi iman kita. Jika kita semakin sering baca, maka kita akan merasa selalu tenang. Tetapi jika kita jarang membaca Al-Quran, hati kita akan merasa kosong. Karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan biasa, tetapi merupakan petunjuk hidup yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah memperbanyak doa dan berzikir. Kita ini makhluk lemah yang setiap hari pasti akan didatangkan dengan suatu permasalahan, mau itu godaan atau ujian yang dapat melemahkan iman kita. Kalau kita tidak rajin dalam berdoa dan berzikir, maka hati kita akan terasa semakin mudah untuk terombang-ambing. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan cara yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jangan sampai kita merasa menyesal karena kita salah pilih teman di dunia. Karena itu, berusahalah mencari teman yang bisa mengajak kita, yang mampu mendekatkan kita semakin dekat dengan Allah, yang bisa menguatkan iman kita dan selalu mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Jadi kesimpulannya, jaga ibadah, jangan malas, perbanyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Hindari hal negatif dan dekatkan diri kepada Al-Quran, dan pilihlah teman yang dapat membawa kita ke syurga. Sekarang, tanya ke diri kita, seberapa kuat sih iman kita sekarang? Kalau merasa masih lemah, yuk mulai perbaiki dari sekarang, jangan tunggu besok. Karena kita gak tahu sampai kapan Allah kasih kesempatan kita hidup di dunia. Semoga Allah selalu menjaga keimanan kita, menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.